Selamat pagi. Kita coba evaluasi pelaksanaan pemilu 2024. Banyak kecurangan yang dilakukan oleh para penyelenggara pemilu, bukan masyarakat. Artinya penyelenggara pemilu di sini baik dari pihak KPU, pihak dari PPK kecamatan, pihak PPS kelurahan, dan pihak KPPS di TPS. Masyarakat hanya bisa berperan membantu, tetapi instruksi itu atau ide itu harus datang dari atas, dari KPU, dari PPK, PPS, dan KPPS. Nah, pertanyaannya, di mana Bawaslu saat itu? Berikutnya, siapa yang menginstruksikan kepada KPU, PPK, PPS, dan KPPS? Tentunya ini tidak jauh dari lingkaran dalam yang dekat dengan kekuasaan saat mereka direkrut untuk menjadi anggota KPU, anggota PPK kecamatan, anggota PPS kelurahan, dan anggota KPPS di TPS masing-masing kelurahan desa. Berikutnya, mengapa Bawaslu-nya juga tidak hadir? Banyak juga Bawaslu itu direkrut atas dasar kekerabatan, kolusi, dan nepotisme, bukan karena kecerdasan ataupun keberanian. Di awal sebelum pemilu saya ada mengupload awas kecurangan dalam pemilu. Di situ saya tekankan itu akan dilaksanakan oleh KPPS. Perhitungan di tingkat KPPS harus betul-betul diamati oleh saksi. Kemudian perhitungan itu akan dibawa ke PPK kecamatan. Tidak ada lagi perhitungan di tingkat kelurahan. Akhir-akhir ini kita lihat semua rekapitulasi di tingkat PPK kecamatan itu selalu kisruh karena banyaknya kehilangan suara di dalam perhitungan caleg, bukan di pilpres, baik di caleg kabupaten kota ataupun caleg provinsi yang semua masing-masing sudah dipesan oleh caleg-caleg yang bersangkutan ataupun kekuasaan yang mengatur independensi dari para penyelenggara pemilu ini, baik pengawas ataupun penyelenggara pemilu. Berikut ini ada juga video yang menjelaskan bahwa kecurangan itu dilaksanakan oleh KPPS dan seorang saksi dari partai. Jadi ini sangat lucu. Syukur-syukurlah bisa diawasi oleh polisi ataupun pihak keamanan sehingga tidak kecolongan. Si saksi memilih di 2 TPS sebanyak masing-masing 15 lembar kertas suara. Ini sebagai pelajaran bagi kita untuk pemilu tahun ke depan. Bagaimana fungsi Bawaslu, bagaimana independensi dari penyelenggara lainnya, dari KPU, PPK, PPS, dan KPPS. Demikian saja, mari kita saksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fakta berikutnya, seorang wanita tertangkap basah mencoblos sebanyak 30 lembar surat suara saat pemilu. Polisi dan Bawaslu yang berada di lokasi langsung mengamankan pelaku dan diserahkan ke Gakumdu. Untuk diproses hukum, aksi pelaku diduga melibatkan petugas TPS dan para saksi. Petugas kepolisian gagalkan aksi seorang wanita berinisial FD, 23 tahun, yang mencoblos sebanyak 30 kertas suara di 2 tempat pemungutan suara berbeda pada Rabu lalu. Pelaku dipergoki di tempat pemungutan suara 01, Desa Akel Lamun Jinga-Jinga, Kecamatan Jailolo Selatan, Maluku Utara. Dari rekaman video amatir memperlihatkan, sejumlah anggota kepolisian itu tengah mengamankan surat suara yang dicoblos FD di TPS 01 sebanyak 15 surat suara. Sebelumnya FD telah mencoblos 15 surat suara di TPS 02, namun aksinya tidak diketahui petugas TPS tepat. Polisi kemudian meminta salah satu saksi mengumpulkan surat suara tersebut yang berada di balik bilik suara. Aksi ini diduga turut melibatkan sejumlah anggota KPPS dan saksi. Dugaan pelanggarannya yang dilakukan di salah satu TPS di Desa Kelamu Jinga-Jinga, Jailolo Selatan, Kabupaten Halmahera Barat itu dilakukan pada hari H pemungutan suara. Jadi ada indikasi pencoblosan surat suara sisa yang melibatkan jajaran KPPS dan saksi yang ada di TPS tersebut. Dan sejauh ini telah dilakukan penggalian informasi oleh teman-teman
Gakumdu di Kabupaten Halmahera Barat. Kasus ini telah ditangani Sentra Gakumdu Halmahera Barat. Jika terbukti, pelaku hingga petugas TPS terancam pidana pemilu. Bahtiar Huamual melaporkan untuk NET.